وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alanallahu wa iyyakum minal barina al muhsinina al qaimina
bihuquqihi ta'ala wa bihuquqi ibadihi ibtigha'a wajhihi wa mardatihi anna birral walidaini wasilatal arhami wal aqrabina wa husnal qiyami bil ahli wal iyali wal mamlukina wal ihsana ilal jirani wal ashabi wasairal muslimina kullu zalika mimma amarallahu bihi wa hatha alaihi wa ragiba fihi. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, para pemuda, para remaja, jamaah majelis taklim dan muzakkar masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat barokah ismah inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di Sabtu subuh kali ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa diberikan kemampuan kumpul di tempat yang mulia dalam acara yang mulia. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita juga akan dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang mulia, sehingga kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul di tempat ini Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan manakala kita punya dosa, punya kesalahan, dengan sebab kita kumpul di sini Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kebetulan kita sedang sakit, keluarga-keluarga kita yang sedang sakit, jamaah-jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah ya sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa dalam rangka mencari ridha Allah. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan insya Allah dengan sebab kita hadir di tempat ini Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini. Pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah jadikan kita dan jadikan kamu semuanya minal barina al muhsinin, dari orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, yang senantiasa melakukan ihsan, kebaikan-kebaikan kepada orang tua, al qaimina bihuquqihi ta'ala, dan juga termasuk orang yang selalu melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wa bihuquqi ibadihi, dan juga hak-hak hamba-hambanya Allah taala, ibtigha'a wajhihi, semata mencari yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa daripada pengarang kitab. Jadi pengarang kitab ini seorang wali min auliyaillah, Al Habib Abdullah Al Haddad, zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk wali kutub. Ya, jadi mudah-mudahan doanya Allah terima buat kita semuanya. Ya, jadi kita didoain nih, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, yang selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan itu semuanya semata mengharap ridho Allah. Jadi nggak ada tujuan yang lain dalam pelaksanaan amaliyah kita, itu ibtigha'a wajhihi wa mardatihi, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Anna birral walidaini, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua,
wasilatal arhami dan melakukan silaturahim, wal akramina dan menjalin hubungan kekerabatan yang baik, wa husnal qiyami bil ahli dan melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada keluarga, wal iyali sama ahli wal iyal keluarga. Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada keluarga-keluarga kerabat, wal mamlukina dan juga ya kita melakukan kebaikan kepada orang yang dimiliki. Bisa budak kalau dulu, kalau sekarang mungkin kalau kita punya anak buah, karyawan-karyawan kita, kalau kita sebagai bos, sebagai pimpinan, sebagai dirut, direktur utama, nah kita punya karyawan, punya anak buah, itu mamlukin, disuruh juga melakukan kebaikan buat mereka, orang-orang yang kita pimpin, karyawan kita, anak buah kita. Termasuk pembantu, kalau kita punya pembantu di rumah, ya itu harus kita melakukan kebaikan-kebaikan. Wal ihsan ilal jiron, kemudian juga kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan kepada tetangga. Jiron, jiron itu artinya tetangga. Lakukan kebaikan buat tetangga. Wal ashab, kepada sahabat, teman-teman. Wasairil muslimin, dan juga semua orang-orang Islam. Kullu zalika, semuanya itu mimma amarallahu bihi wa hasa alaihi, termasuk perintah Allah dan anjuran Allah, wa raghiba fihi wa nudiba ilaihi, dan itu termasuk yang dianjurkan dan yang disunnahkan. Wa nuhiya antarkihi wa ighfalihi, dan dilarang untuk meninggalkannya atau melupakannya. Jadi ada larangan secara khusus kalau kita enggak mau berbakti sama orang tua. Ada larangan secara khusus kalau kita tidak mau silaturahim, melakukan kebaikan kepada kerabat, kepada keluarga, kepada tetangga, sahabat, kaum muslimin, bahkan semua yang memang ada di bawah kita. Kalau kita kemudian jadi bos, kita punya karyawan, kita jadi tuan rumah, ada pembantu, nah itu kita disuruh melakukan kebaikan, dan itu perintah. Kalau ditinggalkan itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tawa'ada ala idoati, dan Allah akan mengancam kalau menyia-nyiakannya. Wa ihmalihi, ya artinya melalaikan. Kalau kita tidak melakukan hal-hal itu, nanti dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Amal walidani, adapun berbuat baik kepada kedua orang tua, faqad amarallahu bibirrihima, maka Allah sudah memerintahkan untuk melakukan kebaikan kepada keduanya, wal ihsani ilaihima, dan melakukan ihsan, kebaikan kepada keduanya, wa nuhiya, dan dilarang an ukukihima, durhaka kepada kedua orang tua kita, wasaddada fi zalika ablagot tasdidi, bahkan Allah akan mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras, wa hazaru anhu tahzira, dan bahkan Allah akan mengancamnya dengan ancaman yang sangat berat. Jadi saddada dengan hazara sama aja artinya. Allah akan mengancam dengan ancaman yang sangat berat bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa zalika fi kitabihil azim, dan itu semuanya dijelaskan dalam kitabnya yang mulia, yaitu dalam Al-Qur'an. Wa ala lisani rasulihil karim, dan itu juga terdapat dalam lisan rasulnya yang mulia, dalam hadis. Jadi ini semuanya terdapat dalam Al-Quran dan juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi, bahwa kita diperintahkan untuk selalu melakukan kebaikan, ihsan, birrul walidain, kepada kedua orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua. Nah itu semuanya ya dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Nah ini dalilnya, satu dalil yang menerangkan bahwa kita disuruh melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
fala takun lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih dalilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhan kamu telah memerintahkan kepada kamu, isinya apa? Jangan kamu menyembah kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ada kewajiban yang penting bagi kita sebagai manusia untuk selalu menyembah Allah. Jangan sekali-kali kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalau dalam surah Al-Fatihah lebih singkat lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lebih singkat, tapi maknanya sama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, artinya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itu begitu Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah, nggak ada lagi kekuatan yang lain kecuali hanya Allah. Jangan ada di dalam diri kita masih punya kepercayaan yang lain-lain. Ini rusak nanti akidah kita. Ya, kita sholat tiap hari, tapi dalam hati kita ada punya keyakinan bahwa ada lagi makhluk yang lain yang punya kekuatan dan kita selalu minta. Nah, itu nggak boleh itu. Ya, berarti nanti ada syirik di dalam diri kita. Ini bahaya. Makanya mengartikan la ilaha illallah, di samping tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah, nanti kita tanamkan juga yang lain. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kalau kita lagi sakit kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan bahaya mudarat kecuali Allah. Tuh begitu. Jadi ini harus kita tanamkan. Kadang-kadang kita kan masih punya ya keyakinan, ada orang sakit dibilang oh ini sakit dibuat-buat nih sama si A sama si B. Nggak usah. Jadi kita bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nggak ada bahaya apapun ya kecuali itu semuanya ya takdir dari Allah. Jadi kita jangan suudzon, apalagi kalau ada orang nyalain. Ini kayaknya tetangga ente nih, tetangga deket, bahaya dah. Udah tetangga deket lagi. Jadi kita suudzon. Ya ditanya, namanya siapa? Kalau nama nggak usah disebut dah. Nah, kan ini bikin suudzon lagi, tambah suudzon sama orang. Jangan Bapak Saudara. Jadi kita di dalam hidup dan kehidupan kita harus selalu bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Masya'ah, apa yang Allah kehendaki kana akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini harus mantap Bapak Saudara. Akidah harus mantap. Nah, ini yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ya, ketika kita sholat 17 kali kita baca sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, itu maksudnya sama. Ya, jadi kita hanya disuruh menyembah Allah. Selain Allah nggak boleh. Bukan sekedar menyembah aja, tapi punya keyakinan yang tadi yang saya katakan. Ya, jadi nggak ada tuh ya bahwa di dunia ini ada kekuatan kecuali hanya yang diberikan kekuatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang kalah sama duit sekarang.
Kalau duit ada di kantong udah banyak, kita lupa sama Allah. Urusan beres sudah. Tuh udah urusan beres aja. Kenapa? Duit banyak di kantong. Lupa dia sama Allah. Kali minta tolong sama Allah lupa. Giliran gak ada duit aja dah. Aduh gimana nih acara, repot nih. Belum megang duit saya nih masalahnya. Tuh baru ingat sama Allah dah. Ya Allah mudah-mudahan ya acara yang saya akan laksanakan nih biar lancar. Tapi sampai sekarang saya belum megang uang sama sekali nih ya Allah. Nah baru ingat sama Allah. Giliran duitnya banyak, lupa dia sama Allah. Gimana? Beres urusan, udah beres aja. Nah begitu. Jadi kita kadang-kadang uang itu jadikan Tuhan sekarang. Banyak bapak saudara uang dijadikan Tuhan. Ya rupiah dijadikan ya Tuhan, dolar dijadikan Tuhan. Beres urusan semuanya. Nah begitu. Jadi ini kita lagi belajar nih. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap walaupun duit banyak kita tetap minta sama Allah. Ya Allah, saya mau ada acara, mohon berikan kelancaran ya Allah. Tuh begitu. Ini kadang-kadang orang kalau udah ada duit udah beres semuanya urusan. Ya lupa dia minta sama Allah. Ya, nah ini. Jadi dia punya keyakinan bahwa uang bisa dijadikan sandaran segalanya. Tuh, padahal kan cuma kertas doang bapak saudara. Nah begitu. Jadi ini penting buat kita supaya la ilaha illallah kita tuh biar mantep. Ya la ilaha illallah itu mantep, ada masuk dalam hati kita. Nah seperti makanya la ilaha illallah hisni. Jadi kalimat la ilaha illallah itu benteng pertahananku. Jadi orang kalau udah masuk dalam kalbunya kalimat la ilaha illallah, insya Allah segalanya udah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sengatan api neraka jahanam pun itu tidak akan ya berani membakarnya. Kenapa? Karena kalbunya, hatinya itu sudah diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi bilang jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, reformasi iman kalian. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami mereformasi iman yang ada dalam diri kami? Lalu kata Rasulullah, aksiru qaula la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu begitu ya. Jadi waqada rabbuka alla ta'budu illa iya. Nah setelah kita benar-benar mengabdi kepada Allah dan memang ini tugas kita, wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali ya supaya kita menyembah Allah. Nah sebelum kita menyembah Allah kita harus kenal dulu sama Allah, arif dulu kepada Allah. Ya jadi liya'budun ada yang ngertiin supaya kamu kenal dulu kepada saya. Nah kalau kamu udah kenal sama Allah, nanti ada rasa cinta kita kepada Allah. Selalu ingat kita sama Allah, selalu kita mau mengabdi dan mematuhi aturan Allah. Bagaimana kita mau menyembah Allah, bagaimana kita mau selalu ingat dan cinta sama Allah kalau kita tidak kenal sama Allah. Jadi kenal dulu Pak. Sama dah kita bisa sayang sama orang, cinta sama orang, ingat terus sama orang tersebut kalau kita udah kenal. Nah kalau kita kagak kenal bagaimana mau sayang? Ya kita kalau kagak kenal bagaimana mau cinta? Kalau kita nggak kenal bagaimana kita mau patuh? Tuh begitu. Jadi kita kenalin dulu sama Allah, arif billah. Kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita udah kenal sama Allah, baru kita akan selalu dekat sama Allah. Di hati ini selalu ada Allah. Allah, 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 Allah. Tuh begitu. Tapi kalau kita belum kenal sama Allah, bagaimana hati kita akan ya terukir nama Allah? Ya karena kita belum kenal. Ini banyak orang yang belum kenal sama Allah, sehingga ya hatinya yang belum terukir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tuh artinya kenalin dulu Allah. Kalau kita udah kenal sama Allah, nah baru kita bisa dekat sama Allah. Segalanya dikit-dikit Allah, Allah, Allah. Yang ada Allah udah. Nah, inilah ya ayat wa ma ya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ya ihsana. Nah yang kedua wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Nah ini perintah yang kedua. Jadi kita disuruh melakukan kebaikan ihsan ya birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Ini kita ini kan sebagai anak semua bapak saudara. Bapak yang udah tua, yang udah sepuh, termasuk anak juga. Anak dari siapa? Dari orang tua kita. Begitu. Apalagi yang muda-muda. Ya yang mungkin orang tuanya masih ada. Ya Allah, kesempatan buat kita wabil walidaini ihsana, mumpung orang tua kita masih ada, berikan kebaikan-kebaikan, berikan ya perbuatan-perbuatan baik. Buat siapa? Ya buat orang tua kita yang masih ada. Nah kita yang udah tua-tua, yang kebetulan udah nggak punya orang tua, yang sudah berada di alam barzah, masih punya kewajiban wabil walidaini ihsana. Ya ini perintah Allah, melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Bagaimana caranya? Banyak caranya ya. Jadi setiap kali kita melakukan, ingat sama orang tua kita. Kita punya rezeki, berikan infak sedekah buat pahalanya orang tua kita. Kita selalu baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu salah satu kita komunikasi dengan orang tua kita yang sudah berada di alam barzah. Itu begitu. Kita ziarah ke kubur orang tua kita, itu salah satu cara. Kita sambung tali silaturahim yang pernah disambung oleh orang tua kita, itu juga termasuk birrul walidain. Ya, kita lanjutkan thariqah yang baik-baik yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita, termasuk orang tua kita dulu rajin ngaji, sekarang orang tua kita nggak ada, kita yang lanjutin. Itu termasuk senyum orang tua kita, alhamdulillah. Nah begitu. Jadi banyak cara jalan untuk melakukan ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan buat orang tua kita. Pokoknya kesimpulannya kita sebagai anak dari orang-orang tua kita semuanya. Ya, siapapun kita, udah tua, masih muda, ya kita ini termasuk anak daripada orang-orang tua kita yang memang sangat dianjurkan kita melakukan kebaikan kepada mereka semuanya. Ini arti daripada wabil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibaro ahaduma, ada kalanya nanti salah satu daripada keduanya sudah tua, udah sepuh, au kilahum, atau dua-duanya udah sepuh. Ya bisa ibunya udah sepuh atau dua-duanya ayahnya ibunya udah sepuh, udah tua. Nah di sini kesempatan buat kita untuk melakukan kebaikan, sehingga kata Allah fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali kamu ucapkan kepada keduanya uff. Tuh uff aja nggak boleh. Apalagi membanting pintu ya di depan orang tua kita, kita banting tuh pintu, gegabrugin ya, masya Allah, orang tua kita kaget, dosa kita. Apalagi sampai mukul meja di depan orang tua kita, wah, depan orang tua kita. Siapa diri kita? Jangan ya bapak, ibu, saudara. Itu Allah bilang fala taqul lahuma uff, jangan kamu ucapkan kepada keduanya up. Up itu kan istilahnya kata-kata yang ngagetin, tuh up namanya ya. Wala tanharhuma, kemudian diperkuat lagi, jangan kamu bentak keduanya. Tuh membentak. Kalau up aja nggak boleh, membentak aja nggak boleh, ditanya kalau mukul boleh nggak? Tuh masya Allah, mukul lagi. Kan ada yang bilang, Ustaz nggak ada dalilnya kita dilarang memukul orang tua. Tuh, di sini nggak ada yang memukul. Ada nggak di sini? Nggak ada. Cuma kalau bentak aja nggak boleh, kata-kata yang mengagetkan saja nggak boleh, apalagi mukul. Ini kalau kita belajar usul fikih namanya kiasnya kias aulawi. Nah begitu. Apalagi nendang, mukul. Kan kadang-kadang ada anak sampai beraninya orang tuanya dipukul, orang tuanya disepak, ditendang. Na'udzubillah min zalik. Ya kita jauhkan dari itu semuanya. Ya,
Ustaz dulu saya pernah begitu dulu, tapi orang tua saya kan udah kagak ada. Ada kesempatan masih sekarang untuk melakukan yaitu kebaikan. Kita mohon ya ampunan sama Allah. Ya begitu. Ya, jadi jangan sekali-kali kita menyakiti mereka, membentak mereka. Kemudian apa lagi? Wa kullahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang tidak menyakitkan. Itu namanya wa kullahuma qaulan karima. Alqamah itu contoh sahabat Nabi, rajin ibadah. Sholatnya rajin, puasanya rajin, qiyamul lailnya rajin. Tapi pada saat mau meninggal dunia enggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang menyebabkan? Ternyata dia durhaka sama orang tuanya. Orang tuanya saat itu ibu masih ada, udah tua, sakit hatinya gara-gara perbuatan Alqamah. Tuh begitu. Sampai-sampai Alqamah mau dibakar hidup-hidup sama Nabi. Karena ibunya nggak mau memaafkan. Tapi ya punya singkat tuh cerita, akhirnya ibunya kasihan juga. Ya Allah, Alqamah anak saya yang melahirkannya, saya yang menyusukannya, dia adalah darah daging saya. Kagak tega saya kalau seandainya anak saya dibakar hidup-hidup. Walaupun dia banyak dosa, suka nyakitin saya, akhirnya saya maafkan juga. Tuh orang tua dimaafin akhirnya. Setelah dimaafkan benar-benar sumbernya dari hatinya yang paling dalam, akhirnya Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu begitu Bapak Ibu Saudara. Makanya ucapkanlah kata-kata yang santun kepada keduanya. Wahfid lahum janahaz-zulli minar rahmati, dan rendahkanlah diri kamu. Nih sayap artinya diri kita. Jadi di hadapan orang tua kita rendahkan diri kita dengan penuh rasa kasih sayang. Bahkan kalau bisa tangannya cium. Ya kita sebagai anak masih punya orang tua, cium tangannya. Kalau sama guru para habaib tuh tangannya dicium bolak-balik, sama orang tua kagak mau. Salah. Orang tua dulu utamakan. Cium tangannya orang tuanya bolak-balik. Baru sama tuan guru kita juga boleh begitu. Tapi orang tua diutamakan. Jangan sama guru udah bagus akhlaknya, cakep, cium tangan. Sama orang tuanya biasa aja. Ini anak-anak muda sering nih. Ya, anak muda kadang-kadang ya dengan para habaib mereka cium tangan. Bagus. Sama orang tuanya biasa aja. Ya. Nah orang tua tuh penting banget. Ya, ini yang dikatakan apa? Wahfid lahuma janahaz-zulli minar rahmah. Jadi kita harus rendahkan. Dulu orang-orang tua kita mendidik kita di depan orang tua kita tuh sampai nunduk-nunduk. Sekarang ada nggak yang begitu? Kayaknya udah nggak ada kali ya. Ya, didikan orang tua sekarang beda. Kadang-kadang orang tuanya lagi di depan pintu, ya anaknya masuk keluar rumah jalan-jalan aja, cuek aja. Sampai orang tuanya nyinggung. Nah, ini ada orang tua kamu ini. Tuh sampai begitu orang tuanya nyinggung. Di jalan nyelonong baik, ya. Ya, keluar masuk begitu aja. Kan mestinya assalamualaikum. Ya Allah, cium tangan tuh ayahnya. Makanya tolong ajarin Bapak Saudara. Anak kita pintar matematik, pintar fisika, tapi akhlaknya nggak bagus. Jangan. Suruh keluar lagi dari rumah. Nah, coba contoh lagi, keluar lagi dari rumah. Ini ada saya sebagai orang tua. Coba ucapkan salam, cium tangan dulu sama saya. Tuh, contohin begitu. Sehingga besok nggak akan diulangin lagi. Ya, seperti itu Bapak. Ya, Ibu Saudara. Nah ini kadang-kadang sekarang kita hanya melihat anak dari nilai kognitifnya doang, sementara akhlaknya nggak diperhatiin. Padahal porsi akhlak dalam pendidikan lebih utama, lebih besar kebanding daripada nilai kognitif itu sendiri. Nah ini yang dikatakan ya al-adab fauqal ilmi. Jadi akhlak itu di atas daripada ilmu.
Ya, jadi ngajarin anak-anak akhlak yang terpenting. Ya, ilmu kognitifnya penting tapi di atas daripada akhlak. Akhlak harus lebih tinggi. Nah, seperti itu. Ya, jadi dulu orang-orang tua kita begitu. Jadi kalau ada mendidik anaknya depan orang tua, terus sampai nunduk-nunduk jalannya, ya Allah. Orang tua kita dulu begitu. Sekarang anak sekarang ya Allah sama orang tuanya ya biasa aja, nggak ada rasa ya adab etikanya. Tapi kalau yang di pondok tuh diajarin tuh Bapak Saudara. Nah, kita juga di keluarga tergantung kita. Kalau orang tuanya juga mengajarkan, insya Allah anak cucu sama ajarin. Cium tangan juga yang benar. Nah, sekarang cium tangan pada dijidat. Ya, no. Sini. Saya cari kitab di mana ibaratnya nggak ada. Ya, ada ibarat kitab suruh cium tangan orang tua kita. Kakek kita cium tangannya, ayah kita cium tangannya, nenek kita cium tangannya, ya ibu kita cium tangannya. Bukan dicium tangan dia sendiri. Kadang-kadang disalam tangannya sendiri yang dicium. Ya. Itu ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya tangannya cium biar berkah. Ya Pak, itu begitu penting sekali. Ya, jangan ditaruh di jidat. Ya, di jidat. Ada lagi di mana? Sini. Aduh, heran. Sinetron sih yang dilihat. Ya, jadi nonton sinetron kebanyakan. Jadi ngelihatnya sinetron. Nah, ini kan kita mungkin masih banyak yang punya anak-anak yang masih kecil atau yang ya bapak punya cucu yang masih kecil, sehingga ini harus kita didik terus. Ya, wahbid lahuma janahazuli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah wahai Tuhanku kasihani keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangi saya di waktu kecil. Itu begitu. Ya, ini doa yang selalu kita baca. Ya, jadi rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kita bilang rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah berwasiat kepada manusia terkait tentang dua orang tua. Ibunya sudah mengandungnya dengan penuh susah payah, lalu disapihnya dalam usia 2 tahun. Coba lihat ibu, Masya Allah, ketika kita dulu dikandung dalam rahimnya 9 bulan, setelah itu ya dilahirkan, disusui kita. Makanya darah daging ini darah daging ibu kita, karena kita disusui selama 2 tahun. Lalu kata Allah, wa fisaluhu fi amaini, disapih, ya dipisahkan, enggak disusuin lagi, yaitu ya sudah usia 2 tahun. Makanya ada istilahnya air susu ibu eksklusif. Tuh, ternyata agama ngajarin begitu. Seorang ibu yang pengen supaya anaknya cerdas otaknya, daya tahan tubuhnya kuat, ternyata harus minum ASI, air susu ibu, sampai usia berapa tahun? 2 tahun. Itu konsep yang terdapat dalam Al-Quran. Wa fisaluhu fi amaini. Tuh, jadi disusui. Ini sekarang kagak, anak yang ya masih kecil-kecil orang tuanya gak mau nyusuin, dikasih susu sapi, makanya panggil nah kayak sapi akhirnya. Nah begitu, makanya orang-orang tua kita ya asik air susu ibu ya, itu Masya Allah. Makanya di kalangan kedokteran ada istilahnya air susu ibu yang eksklusif ya, sampai 2 tahun yang bagus. Ya 2 tahun baru disapih. Nah itu konsep Al-Quran begitu. Masya Allah. Itu ya, jadi karena begitu ya berjasanya ibu, susah payah sampai udah melahirkan antara hidup dan mati,
kemudian dididiknya, dikasih air susunya. Makanya pantas kata Allah, anishkurli wali walidaika, hendaklah kamu bersyukur kepada saya, kepada Allah, wali walidaika, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Ilayyal masyir, kepadakulah tempat kembali. Tuh, jadi nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Nanti baru panzuru rahimakumullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa